Alhamdulillah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian pasolatan terkait dengan berdiri atau al-qiyam dalam sholat, khususnya sunnah-sunnah ketika berdiri dalam sholat. Sebelumnya ada yang perlu saya tegaskan mengenai berdiri atau al-qiyam fi sholah, merujuk kepada beberapa pendapat baik dari kitab dahulu, kitab kuning, atau beberapa tokoh ulama pada masa kini. Saya mengambil sedikit untuk yang mengenai berdiri dalam sholat ini ya. Ambil yang gampang dari kitab Sulam Taufik. Apa dalam kitab Sulam Taufik disebutkan al-qiyamu fil fardi lil qadir. Berdiri seseorang untuk sholat fardu itu bagi yang mampu adalah termasuk arkanus sholat. Di rukun sholat itu diantaranya adalah al-qiyam fil fardi lil qadir, yaitu berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu. Bagi yang mampu, usahakan sholat fardu itu dilakukan dengan berdiri. Seandainya tidak mampu, itu ada perkecualian. Makanya dalam Sulam Taufik ini ditegaskan termasuk arkanus sholah, diantaranya adalah al-qiyamu fil fardi lil qadir. Hadirin rahimakumullah. Jadi berdiri dalam sholat itu, dalam sholat fardu, merupakan wajib bagi orang yang mampu. Kalau tidak dilakukan, berarti ada rukun yang ditinggalkan. Kalau ada rukun yang ditinggalkan, berarti sudah berpotensi untuk tidak sah sholatnya. Makanya kita maksimalkan berdiri dalam sholat ketika sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Nah, kalau sholat sunnah silahkan. Kalau tidak mampu, bisa tidak sambil berdiri. Mungkin duduk atau pokoknya tidak harus berdiri kalau untuk sholat sunnah. Lalu berkaitan dengan berdiri, ini diingatkan oleh Imam Az-Zawziyah itu bahwa waktu berdiri di hadapan Allah itu ada dua. Ada dua waktu berdiri di hadapan Allah. Yang pertama yaitu berdiri ketika sholat. Yang kedua berdiri pada hari akhir kelak, pada hari kiamat. Lalu apa penjelasannya? Jika berdiri dalam sholat ketika masih hidup, ketika di dunia tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh, maka bisa jadi ketika dia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti, itu tidak kuasa menghadap Allah. Artinya apa? Dia mungkin tidak akan mendapatkan syafaat Rasul. Mungkin dia tidak akan mungkin bisa jadi dia itu tidak mendapatkan ridhonya Allah. Oleh karena itu kita latihan berdiri menghadap Allah, diantaranya dengan berdiri untuk sholat fardu. Terlebih-lebih sholat fardunya dilakukan berjamaah. Kenapa sampai demikian? Disebutkan bahwa berdiri dalam sholat itu seolah-olah sedang bermunajat dengan Allah. Memang real bermunajat, dimaksudkan di sini adalah seolah-olah berbincang, dialog antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau orang bermunajat berarti ada satu orang, si A misalkan dengan si B. Apa yang dibaca, yang dibahas rahasia. Hanya dua orang ini yang tahu. Itu bermunajat, memohon kepada Allah. Disebutkan dalam hadis Bukhari, inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu. Hadis riwayat Bukhari sahih. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila
dia itu berdiri untuk sholat, berdiri dalam sholat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya orang itu sedang bermunajat dengan rabbahu, dengan Allah. Makanya ketika berdiri sholat kita sungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguhnya? Tenanan, berdirinya tegak, jangan terlalu condong ke depan, miring ke kanan, miring ke kiri, tegak. Kalau perlu ambil napas dulu, silahkan. Allahu Akbar. Misalnya, karena tarikan nafas, kita menghirup nafas, kemudian mengeluarkan lagi, itu setidaknya akan membuat kondisi tenang. Coba aja. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan tertekan, ambil nafas, diam sebentar sambil duduk atau sambil berdiri, ambil nafas, kemudian dikeluarkan pelan-pelan, nikmati. Itu setidaknya akan mengurangi ketegangan secara psikologis. Begitupun mau sholat, tapi ini bukan anjuran dalam hadis tidak ada yang bernapas. Ini secara kesehatan. Kita benar-benar siap untuk berdiri dalam sholat, ambil napas dulu, tarik napas, keluarkan pelan-pelan, jangan dikeluarkannya di depan temannya ya. Nanti kalau belum gosok gigi bau ya. Atau tarik napas keluarkan dari belakang, wah sudah itu bisa berurusan dengan yang lain ya. Jadi bagaimana? Ketika seseorang itu sholat berdiri, seolah-olah apa? Dia itu pikirkan sedang sholat untuk terakhir kalinya. Sehingga apa? Sehingga membuat timbul rasa khusyuk. Sudah alhamdulillah kita bisa berdiri, belum tentu bisa berdiri lagi. Maka dalam bayangan kita itu, ini adalah sholat terakhirku, ini adalah sholat terakhirku. Sehingga apa? Muncul motivasi, keinginan supaya sungguh ada khusyuk. Disebutkan bahwa ketika dalam berdiri sholat itu diingatkan supaya apa? Jadi orang seolah-olah orang ini sedang mau meninggal. Ini dalam pendapatnya seorang itu, sholli sholata muwaddi' ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Mirip definisi dari ihsan. Sholli, salatlah kamu, salata muwaddi', salatnya seperti orang yang mau meninggal. Bagaimana? Ka'annaka tarahu, yaitu seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka, seolah-olah kamu, tarahu, kamu melihat dia. Maksudnya melihat Allah. Fa in kunta, jika seandainya la tarahu, kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu, sesungguhnya Allah itu yaraka, melihatmu. Maka apa? Kita sungguh-sungguh di depan anak-anak itu ketika mau sholat, saya ingatkan, ayo tertib, buat barisan lurus, rapat bukan rafat ya. Tidak usah dibuat main-main. Allah itu maha melihat. PAUD nggak bisa melihat. Ada guru yang lain, Pak Hasbi, Pak Hari tidak bisa melihat ketika sholat, tetapi Allah melihatmu. Kalau kalian main-main, gojek, tidak diketahui oleh yang lain, oleh imam, oleh guru, tapi Allah maha melihat. Nah, kalau anak-anak sekali pas lagi ehling gitu ya normal, manut. Tapi kalau nggak diingatkan, kambuh lagi, gojek meneh. Nah, kita kan bukan levelnya anak-anak. Kan ada di sini sholat, ada yang sholat berjamaah bapak-bapak main-main gitu, begitu Allahu Akbar, iya gitu ada. Nah, nggak mungkin ya, itu anak SD ya. Anak SD itu ketika ruku itu sudah gerakannya tambahan banyak. Ada yang bokongnya digoyang, begitu sujud kakinya ke kepala yang di belakangnya. Itu waktu SD ya, coba aja kalau nggak percaya. Karena ketika saya tidak jadi imam, saya di belakang. Saya perhatikan dulu satu rakaat tertinggal tidak apa-apa, memastikan kondisi anak-anak itu tertib.
Nah, itu diawasi oleh PAUD. Coba kalau enggak, itulah kalau sholatnya di sekolahan, terutama SD. Nah, bapak-bapak kan sudah melewati masa-masa SD ya, sudah. Dulu itu mungkin pas waktu kecil juga mungkin gitu ya Pak. Nah sama juga waktu kecil juga saya. Ini cerita, kalau sholat taraweh rakaat pertama itu ikut Allahu Akbar, ya begitu itu lari, wah ke belakang. Begitu mau salam cepet-cepetan kembali lagi. Karena waktu saya kecil itu tidak ada lampu seperti terang begini, belum ada listrik, pakai yang ditempel itu. Jadi kan nggak kelihatan, cuman bayangannya sama berisik-berisiknya aja. Itu waktu kecil. Jadi kalau saya mengingatkan anak kecil, anak-anak di sekolah, aku biyen ya koyo ngono. Cuman ya kalau sekarang kan memberikan yang terbaik ya, jangan sampai ditiru. Baik, berkaitan dengan berdiri dalam sholat. Lalu sekarang apa sunnah-sunnahnya ketika berdiri? Ketika kita sholat berdiri dalam sholat itu ada beberapa sunnahnya. Nah sunnahnya itu kita ambil, kita lakukan, kita maksimalkan melakukannya untuk apa? Untuk menyempurnakan kualitas sholat kita. Siapa tahu arkanus sholatnya, rukun-rukun sholat kita itu ada yang kurang, ada yang bolong, maka ditutupi dengan sunnah-sunnahnya dalam sholat. Apa sunnah-sunnah ketika berdiri dalam sholat? Nah, saya mengumpulkan setidaknya ada 4. Yang pertama, ini ketika berdiri sholat ya, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Itu sunnah. Kemarin kan disampaikan ya, takbiratul ihramnya itu Allahu Akbar itu wajib, tetapi mengangkat tangannya adalah sunnah. Maka ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua telapak tangannya itu adalah sunnah. Allahu Akbar, kemarin kan boleh bersamaan, boleh takbiratul ihram dulu Allahu Akbar baru begini, atau Allahu Akbar dulu baru angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Nah, sebentar ya, kesampar. Jadi apa dalam hadisnya riwayat Abu Dawud? Kana yarfa'uhuma mamdudata asabi'. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengangkat huma, maksudnya kedua telapak tangan, mamdudah, membuka asabi'a, jari-jarinya itu agak terbuka ketika takbiratul ihram. Ini hujan ya. Kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'. Jadi sunnahnya ketika berdiri yang pertama adalah mengangkat kedua telapak tangan saat takbiratul ihram. Itu sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kan sudah biasa tuh, sudah lazim, tahu ilmunya. Oh ya, semakin mantap bahwa gerakanku itu mengangkat tangan takbiratul ihram itu ada dasarnya. Itulah hikmahnya. Jadi makin mantap apa yang kita lakukan itu ada dasarnya. Dalam kuliah subuh hari Jumat kemarin itu kan Pak Dawa menyampaikan diantaranya ngaji pada seorang yang dia sumbernya pasti, yang sumbernya itu benar. Itu mengingatkan saya, ya saya sepakat dengan itu. Jadi ketika menyampaikan harus kuat dasar-dasarnya, alasannya. Makanya saya ambilkan beberapa hadis dalam penyampaian di sini. Ini mah rahasia. Maksudnya saya itu sebelum tampil di sini, itu saya menyiapkan dulu materinya itu tidak asal. Kalau melihat hari Selasa sore begini atau tadi malam, meja itu saya tumpukannya banyak. Padahal ini kan cuma 4 materi, disampaikan dibacakan sepintas 4 menit selesai. Tetapi saya menjaga-jaga, barangkali ada yang apa yang saya sampaikan itu tidak kuat dasarnya, malah disampaikan, nanti akan diamalkan oleh Bapak Ibu, saya yang kena imbasnya.
Ya. Baik dari kitab yang sudah terjemahan, dari yang buku-buku baru ataupun kitab-kitab kuningnya. Yang namanya mu'jam itu harus ada dan Al-Qur'an itu harus di samping. Itu dua itu yang menjadi sumber. Al-Qur'annya dari Pak Sudar juga itu saya pakai. Yang Quran Cordoba itu saya pakai. Karena lebih pasti begitu ayat ini saya ambil, oh ini penjelasannya. Kalau tidak, kejar tafsirnya. Coba saya tanya Pak. Boleh. Waktu lusa itu saya ditelepon dengan cucu saya ya. Kalimantan. Ditanya tentang sholat di masjid, sholat fardu, sholat sunnah. Sudah tak berikan, bukan itu kok. Sholat apa tahiyatul masjid ini bukan. Sholat tahajud bukan. Itu sunnah apa itu yang jadi saya nggak tahu, jadi malu sama jauh-jauh dari Kalimantan. Tanya pas ulangan SD Muhammadiyah itu. Iya. Nah, saya ditanya selain sholat sunnah, sholat fardu dan sunnah apa tuh yang selain itu? Oh iya. Nah, itu saya jadi malu, waduh ditanya jauh-jauh. Oke. Aku kira saya jawab. Sekarang tak tanyakan. Oke, mungkin ya, maksudnya. Oke, terima kasih. Karena belum jelas ini ya pertanyaan dari si cucunya. Maksudnya sholat apa saja gitu ya? Iya, sholat sunnah apa? Nah, sholat sunnah ini bukan. Sholat yang lain bukan. Istilahnya mungkin ya. Ya. Jadi bisa jadi kalau dalam apa ya takbirah itu ikram tadi apa ya yang saya maksud itu apa? Kalau istilah sholatnya jadi antara ada dua, sholat fardu sama sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya itu ada yang disebut istilah muakkad, ada yang ghairu muakkad. Lalu ada juga yang sholat sunnahnya disebutnya rawatib, yang mendampingi sholat fardu. Kalau dalam Muhammadiyah itu ada istilah namanya sholat sunnah nafilah. Nafilah itu sama dengan sholat sunnah. Gimana? Oh, tatawu bisa, tatawu nafilah. Sholat tatawu kalau dalam tarjihnya itu HPT itu memang tatawu. Saya bilang ini bukan itu bukan. Iya. Ini kok aku belum pernah nih ya. Iya. Ya coba bisa tak tanyakan. Nggih, bisa. Tatawu itu sholat sunnah. Istilahnya untuk sholat sunnah itu bisa sholat tatawu, sholat nafilah. Nafilah ya. Nafilah. Nafilah itu tambahan. Nafil. Tatawu. Nah. Ya, itu ya. Terima kasih. Kemudian saya ulangi ya, sunnah-sunnah ketika berdiri dalam sholat, yang pertama yaitu mengangkat kedua telapak tangan. Lalu yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Apa rujukannya? Ini hadis riwayat Muslim. Kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna 'alal yusra. Bahwa Rasulullah SAW itu meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya, alal yusro, di atas tangan kiri. Kalau dipahami seperti ini, maka apa? Bisa jadi posisinya itu mungkin begini kan bisa. Kan yang penting tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Ketika berdiri, ini kan berdiri misalnya ini. Bisa jadi kan kalau tidak ngaji, jadi hanya menafsirkan, membaca secara saklek dari hadis, bisa jadi pemaknanya begini: meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bisa jadi begini. Ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri enggak? Bagi bapak ibu mungkin loh enggak lazim, karena bapak ibu tahu di atas di sini. Bagi yang nggak tahu ngaji pas sholatan, oh dia ada sunnahnya apa? Meletakkan tangan kanan ketika berdiri itu di atas tangan kiri. Bisa jadi begini. Kan nggak kepikiran, karena kita sudah terbiasa dengan gerakan di sini. Nah, ditegaskan bahwa mengenai meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sunnah. Lalu apa penjelasannya? Ada yang dilarang. Apa yang dilarang? Marro, ini hadis dari
hadis juga marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu yusra 'alal yumna fantaja'aha wa wada'a yumna 'alal yusra. Suatu waktu Nabi Muhammad itu melewati orang yang sedang sholat. Kemudian si orang itu meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Kan begini, mungkin barangkali dia tidak melihat dari Rasul langsung. Cuma tangan dari belakang mungkin kan begini, paling begini. Bisa jadi kan? Lalu apa yang dilakukan Rasul? Fantajaha. Lalu Nabi Muhammad melepaskannya. Melepaskannya kemudian ditukar. Wa wada'a yumna 'alal yusra. Lalu meletakkan tangan kanannya itu di atas tangan kiri. Itu untungnya sahabat pada zaman Rasul, begitu salah ditegur langsung oleh Rasul, dibenarkan. Kalau kita kalau salah bagaimana? Kalau nggak belajar, kalau nggak ada yang mengingatkan, bisa jadi udah nyaman dengan apa yang dia lakukan. Itu sunnahnya dulu. Sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu pertanyaan berikutnya kan, di mana tangan itu? Dari sini, dari ujung kaki, ujung kuku ini sehet ke sini, ini kan tangan. Lalu yang mana yang dimaksud? Nah, maka baca hadis berikutnya bahwa terus letakannya begini, betul atau tidak? Ini sunnah yang ketiga, yaitu bersedekap di dada, di atas dada. Nah, di atas, bukan di mana, di atas dada, ini dada, di atas kepala gitu kan? Bukan. Maksudnya di dadanya ini terus di atasnya, alal. Dalam hadisnya disebutkan riwayat Abu Dawud, kana yada'ul yumna 'ala dhahri kaffihi yusra wa rusghi was-sa'id kana yad'uha 'ala sadri. Rasulullah SAW itu meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Ikan itu telapak nih. Gini. Satu. Disebutkan juga warusgi dan pergelangan. Ini kan segelang kan? Kalau gelang ada kelang yang di sini. Gelang kan mesti dari sini ke sini ya. Pergelangan. Wasaid dan lengan. Nah, lengan kan bisa jadi ke sini. Makanya kalau ada yang begini bisa jadi karena dia masuk lengan. Termasuknya said. Bagi kita enggak lazim. Yang penting kemudian kana yad'uhuma 'ala sod'i dan meletakkan kedua si tangan itu di atas sodri, dada. Yang umum itu di pergelangan sini. Atau yang punggung telapak tangan sini. Nah, perkara nanti dia ditekuk atau diluruskan, ini tidak disebutkan. Nah, nggih. Lalu bagaimana yang ada yang di sini? Nanti saya jelaskan. Yang di atas dada. Pertama gini, punggung telapak tangan ini tempelkan di dada. Lalu pergelangan tangan ini dari sini ke sini di dada. Lalu yang terakhir lengannya. Jarang kalau di sini ya. Terus bagaimana kalau yang ada di kiri? Sah atau tidak? Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan untuk meletakkan di atas, di samping kiri atau di kanan. Lalu ceritanya, ini kalau saya dapat cerita itu dulu katanya di sini tuh pas sholat khauf dalam keadaan peperangan, dalam keadaan tidak aman, di sini tuh sudah ada pedang. Begitu di sini iya, itu katanya begitu. Begitu ada musuh sudah siaga dengan mencabut pedangnya. Kalau dalam sholat khauf itu kan sholatnya bergiliran, sip-sipan. Ada yang ruku, yang belakangnya masih tengok-tengok, jaga, gantian. Nah, di antara posisi berdiri itu di sini. Nah, kita kan sekarang sudah aman. Apa ada di sini yang kira-kira sampingnya mau membunuh gitu ya? Kan tidak ada. Maka yang dilarang itu diantaranya adalah meletakkan telapak tangan ketika berdiri di bawah pusar, di bawah udel. Itu jangan, dilarang. Antara udel ke atas ke dada itu masih boleh. Jangan sampai di bawah udel. Lalu ada lagi yang termasuk larangan dalam bersedekap itu, yaitu
maksudnya tangan ya, posisi tangan ketika berdiri. Kana yanha 'anil ihtisari fi shalah. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu melarang yanha 'anil ihtisar fi shalah. Apa itu ihtisar? Nah, ini dia ada penjelasannya, meletakkan satu tangan di atas pinggang atau kedua tangannya di atas pinggang. Jadi satu tangan di pinggang, satunya di sini. Atau dua-duanya di sini. Itu yang tidak boleh, dilarang. Mangkrik. Nah, ini seperti menantang. Meletakkan satu tangan di atas pinggang atau kedua tangannya di pinggang, tidak boleh. Nah, kita sudah, alhamdulillah di sini kan insya Allah ya di dada semua ya. Ada yang begini ya, maksudnya tuh ada yang tekuk begini, ada yang tegak lurus, silahkan. Karena saya mencari hadisnya yang bagaimana tekuk pengen lurus tidak ketemu ya. Pokoknya di atas dada. Artinya apa? Itu dimungkinkan. Ada yang begini, maksudnya itu agak. Yang penting kan ini telapak tangannya nih di dada. Ini kalau saya ininya nih kelihatan tekuk. Bukan tegak, bukan ininya diluruskan, bukan horizontal, tapi ininya begini. Boleh ya. Jadi nggak usah gumun. Itu kok kayak suratnya ini. Yang penting di dada, ya di dadanya. Di pas tekungan ini. Itu mengenai sunnah yang ketiga, yaitu bersedekapnya di dada. Nih biar satu lagi. Ya, yang keempat, sunnahnya ketika berdiri dalam sholat adalah memandang tempat sujud serta khusyuk. Memandang tempat sujud serta khusyuk. Dalam hadisnya disebutkan riwayat Bukhari, Baihaqi dulu, kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla to'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Nabi Muhammad SAW itu apabila sholat to'a ra'sahu. Ra'sahu itu to'a itu artinya menundukkan kepalanya. Kepalanya ditundukkan, kemudian apa? Wa rama bi basarihi, dan mengarahkan bi basarihi pandangannya nahwal ardi, ke bumi. Ke bumi. Nah, bumi itu maksudnya alasnya ini. Dalam hadis yang lain itu sujudihi adalah bentuk sujud, tetapi ada yang kualitasnya doif. Nah, makanya tidak saya ambil. Meskipun ada hadis yang menyebutkan tegas ke tempat sujudnya. Sujudihi. Jadi bukan tempat sujudnya di mana, letak si dahi ini di mana, diperkirakan tempat sujud, disitulah titik untuk dilihat. Kemudian apa yang dilarang mengenai pandangan ini dalam sholat ketika berdiri? Kana yanha an raf'il basari ilas sama. Nabi Muhammad SAW itu melarang an raf'il basari, mengangkat pandangannya, ilas sama, ke langit. Maksudnya menengadah. Ketika sholat itu Allahu Akbar, sudah benar, tegak sedekapnya sudah benar, di dada sudah benar, sudah betul. Tetapi pandangannya bukan ke tempat sujud, tapi kemana? Ke langit. Nah, tengok ada cecak enggak nih? Itu yang dilarang. Bagaimana kalau ke depan? Nah, tadi saya tidak sebutkan. Bagaimana kalau ke depan sesekali itu boleh untuk tujuan memastikan apa gerakan yang dilakukan oleh imam. Ngecek, oh imamnya sudah mulai berdiri. Itu ke depan. Kalau imamnya itu kan bagi makmumnya. Iya. Tapi kalau imamnya ke bawah ya. Bagaimana kalau imam menghadap ke depan gitu maksudnya? Nah, berarti dia kehilangan sunnah. Tidak membatalkan sholat ya. Kalau menghadap ke depan loh. Pandangan itu ke depan, termasuk merem, itu juga tidak membatalkan sholat. Hanya saja ia tidak mendapati sunnahnya pandangan ke tempat sujud. Ya, tidak batal sholat gara-gara melihat ke depan. Cuma kan eman-eman di depannya misalnya mantan tahanan, atau ada ya kalau misalnya kaos di situ tahanan napi mana gitu ya, atau apa gitu. Nah, itu kan kaidah etikanya sebisa mungkin baju yang Bapak Ibu pakai itu di belakang hindari yang ada tulisannya atau ada gambarnya.
Usahakan yang polos ya, karena bisa jadi itu mengganggu konsentrasi yang di belakangnya ya, ketika sholat berjamaah. Jadi itu ditegaskan memandang tempat sujud dan khusyuk. Lalu ada satu, Nabi Muhammad itu kan selalu menghadap ke tempat sujud, cuma satu yang tidak. Kapan? Nah, di antara sebutnya hadis itu ketika tahiyat. Ketika tahiyat itu Nabi Muhammad menyaksikan, melihat ke ujung dari telunjuk ketika tahiyat. Lalu bagaimana kalau tempat sujud? Tidak apa-apa. Ada hadis yang menyebutkan, dulu kan pada tempat sujud saya sampaikan, pandangannya kemana? Pandangannya ke ujung telunjuk ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi, sunnah ketika berdiri dalam sholat, yang pertama mengangkat kedua telapak tangan, yang kedua bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu yang ketiga bersedekap di dada, dan yang keempat pandangannya ke tempat sujud. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 5 menit untuk diskusi atau tanya jawab, silahkan. Oke. Mata itu kalau pas merem itu nggak boleh mata melek ya? Ya. Melek Ya. ya? Merem nggak sah itu. Nah, bukan. Yang sujud itu banyak kadang-kadang melihatnya orang begini. Ya. Tapi yang kadang-kadang biasa saya itu. Tapi banyak mutiara itu sujud banyak begini. Oh, ya. Baik. Oke. Itu gimana? Baik. Saya ada dua berarti ya. Yang Bagaimana? Oke, yang pertama, bagaimana kalau merem dalam sholat? Nah, itu makruh, tidak membatalkan sholat, kecuali kalau tidur ya. Gitu ya. Nah, itu tidur kan berarti sudah batal wudunya, berarti sudah batal sholat. Sebaiknya tidak merem. Boleh merem itu seandainya ada yang mengganggu, kira-kira di depannya merem, tapi itu bisa jadi malah jadi buyar konsentrasi. Lalu yang kedua, bagaimana sujudnya? Sujud seperti ini salah. Saya menghadap ke sana ya supaya ini kelihatan. Si telapak ini, sikut ini nempel ke bumi, itu termasuk yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Contohnya begini, ini contoh yang salah. Nih, ininya nempel. Salah. Ya, ini diangkat. Si ini tidak menyentuh, si sikut itu tidak menyentuh bumi. Ya. Tidak menyentuh. Apakah mau dibeginikan atau direnggangkan itu boleh. Kalau pas sholat sendiri direnggangkan ke kanan kiri bisa. Kalau pas lagi jamaah tidak. Yang penting jangan nempel sikutnya ke bumi. Misalnya berjamaah ini kan karena ada jamaah yang lain, maka apa? Gini. Ininya nggak usah kesiniin, jangan maksa-maksa gini. Nanti yang sampingnya malah nggak cukup. Ya, mengganggu. Itu baik, pertanyaannya sudah. Yang berikutnya siapa lagi? Monggo, yang ini dulu ya. Sekalian. Antara rukun dan wajib itu ada bedanya. Ya. Oke. Ada perbedaan antara rukun dengan sholat. Kalau rukun, seandainya rukun itu tidak dilakukan, maka apa? Maka dia tidak sah sholatnya. Adapun wajib sholat, itu diantaranya adalah sudah baligh. Diantaranya sudah baligh. Wajib sholat. Jadi ada syarat-syarat sah sholat, ada yang wajib sholat. Kalau orangnya anak kecil udah sholat, dia belum wajib. Ya, jadi baligh, muslim atau berakal itu sudah wajib sholat. Bagaimana? Apakah dia terkena itu urusannya dengan kewajiban sholatnya, bukan pas sholatnya. Kalau rukun itu berkaitan dengan sholatnya, kaifiat sholatnya. Kalau wajib itu dari segi hukumnya, wajib sholat. Itu ya. Maksudnya yang saya tanyakan itu antara rukun kan ada rukun sunnah, Iya. ada rukun, Iya. ada wajib. Iya. Istilah rukun, arkan sholat itu adalah istilah dalam pengelompokan para ulama. Nabi Muhammad itu tidak menyebutkan rukun. Fikih itu ada istilah arkanus sholat. Di dalam Muhammadiyah, dalam HPT itu tidak ada istilah rukun sholat. Langsung ini gerakan sholat itu begini.
Ini yang dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi tidak menggunakan istilah rukun. Istilah rukun itu ada definisi pembatasannya dalam ulama-ulama fikih. Itu ya. Lalu bagaimana dengan kita? Gak usah ribet masalah ini rukun atau wajib. Yang penting apa yang dicontohkan Rasul itu yang dilakukan, kita kerjakan. Itu ya. Sekarang sisi kanan, sisi selatan. Posisi telapak kaki itu kan. Pas Ada yang suka seperti huruf V, ada yang sejajar. Itu yang bagus dari mana? pas berdiri atau pas Enggak, pas berdiri. pas berdiri? Oh, berdiri. Ada Oke. yang Ya. Oh. Testanya gimana? G. Ya, posisi kaki berarti ketika berdiri. Tidak sampai detail ke kaki. Hanya saja posisi kaki itu berdiri tegak. Berarti kan dengan posisi kuat. Jadi bagaimana dia posisi berdiri kuat? Bisa jadi dia lebih kuat begini, ada juga begini. Hanya saja kalau Bapak Ibu latihan silat begini itu lebih lemah. Kondisi begini itu lebih kuda-kudanya ya, ya kan Pak ya? Yang tentara ini begini kan kurang kuat dibandingkan begini. Coba aja. Kalau yang silat kan berdiri gini, tendang ininya dibandingkan begini, ini cepet jatuh kalau begini. Nah, kalau Bapak Ibu pas sholat kakinya begini, memang nyaman begini dan kuat, ya silahkan. Jadi menurut saya juga boleh dirapatkan. Nah, kalau dirapatkan saya tidak tahu dasarnya, direnggangkan. Kaki itu direnggangkan. Bukan seperti ini rentan untuk roboh. Ini biar kakinya ini rapat begini kan. Kalau diginikan itu goyangan sedikit kan. Tapi kalau begini kuat. Ya. Oke, saya kira itu cukup ya, nanti lagi. Saya sudah beri waktu, ternyata masih kurang gitu ya. Kita akhiri kegiatan kajian malam Rabu malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.